kemudian ngambil ujian lagi. Dan berhubung yang di Medan itu yang aku tahu ya, yang penyelenggara tes TOEFL bekerja sama dengan ITS itu 3, ada USU, Nomensen dengan Unimed. Dan yang USU dengan Nomensen ini kan offline, maksud saya yang Nomensen dengan yang Unimed ini offline, sementara yang USU online. Tapi yang jadwal USU ini udah full semua teman-teman. Aku nggak kedapatan jadwal lagi, dan akhirnya aku memutuskan untuk mengambil tes TOEFL online yang di luar kota. Nah, di luar kota ini di mana? Aku ngambilnya di UI. Nah, ini seru nih. Jadi aku sebelum ngambil tes TOEFL online, aku tuh cari-cari referensi dulu ya. Mungkin kayak kalian yang sedang nonton video aku hari ini lagi cari-cari referensi gimana sih pengalamannya tes TOEFL online gitu ya. Agak berbeda sih dengan yang aku tonton waktu itu, dengan siapa yang cerita aku lupa, mohon maaf. Agak berbeda dengan pengalaman aku, mungkin karena senternya yang ngadain tes TOEFL-nya juga beda. Nah, kalau yang aku ceritain ini teman-teman yang dari UI ya, yang dari LBI FIB UI. Oke, nah jadi pengalaman aku untuk mendaftarnya itu by email. Teman-teman buka aja ya langsung websitenya LBI FIB UI. Kemudian kita daftar dengan menggunakan email, dan semua komunikasinya teman-teman itu menggunakan email. Nggak ada nomor kontaknya, bahkan itu nggak ada dicantumkan teman-teman. Biasanya kan kalau yang aku baca sih ya di penyelenggara yang lain itu ada nomor kontaknya kan, nomor kontak admin, WA gitu. Kalau yang di sini nih, yang di UI ini nggak ada nomor kontaknya teman-teman, jadi kita nggak bisa nelpon juga gitu. Jadi komunikasi itu semuanya by email. Nah, dan kita tuh dipandu step by step, mulai dari yang pertama kita mendaftar, kita mengajukan bahwa nama kita ini, kita mau ngikutin tes TOEFL online di tanggal sekian gitu kan. Nah, kemudian mereka akan konfirmasi, balas email kita, lalu dikasih petunjuk. Itu satu persatu teman-teman, nggak semuanya langsung dikasih. Nah, jadi mulai dari yang awal itu dikasih petunjuk, selanjutnya kita disuruh baca ya, untuk persiapan diri lah gitu ya, kira-kira kita mampu nggak menyiapkan persyaratan-persyaratan tersebut, termasuk persyaratan laptopnya atau komputernya atau PC-nya ya, sesuai dengan spesifikasi yang mereka tentukan di situ. Apakah kita bisa memenuhi syaratnya? Kalau misalnya kita bisa, kita sampaikan lagi, kita email lagi, balas bahwa kita sudah bisa menyiapkan itu. Kemudian kita dikirim lagi emailnya, kayak semacam ada Google Form-nya gitu juga. Dan kita suruh screenshot itu semua detail-detail kesiapan untuk menjalankan tes TOEFL ini secara online, dan diupload ke Google Form tersebut. Ada yang lewat. Nah, kemudian kalau udah di-approve sama mereka ya, sesuai dengan yang mereka mau itu spesifikasinya, jadi check readiness gitu ya. Cek readiness yang udah sesuai, baru mereka akan kirim email lagi untuk langkah-langkah berikutnya. Dan yang terakhir itu emailnya adalah berisi nomor kode billing dan tes student yang gitu-gitu, itu nggak langsung dikirim. Jadi 1 hari sebelumnya baru kita dikirim link untuk link Zoom-nya kayak gitu. Jadi kita tuh menggunakan dua perangkat ya teman-teman. Yang satu adalah Android atau HP kita, yang satu adalah laptop kita. Nah, di hari H itu laptop kita tuh diletakkan di depan kita, di depan meja, yang HP-nya itu diletakkan di sebelah kiri. Nah, jadi kita itu harus berada di satu ruangan yang tertutup, nggak boleh ada siapa-siapa di situ, dan nggak boleh ada suara-suara ataupun kebisingan. Dan pada saat hari H itu kita akan diberikan nomor seri ujian kayak gitu, baru diberikan pada saat hari H. Nah, jadi komunikasinya pada hari H itu adalah melalui Zoom teman-teman, nggak melalui satu perangkat itu. Belibet ya aku jelasin ya. Oke, agak diulangi sedikit. Jadi kalau kita tadi aku bilang menggunakan 2 perangkat, satu perangkat laptop, satu perangkat HP ya. Perangkat laptop ini kita gunakan hanya untuk ujian teman-teman, sementara perangkat HP-nya ini adalah untuk komunikasi dengan si proktornya.
Nah, jadi kayak si petugasnya gitulah ya yang akan mengawasi kita dan memberikan instruksi kita melalui Zoom itu. Jadi kita ikutan Zoom-nya pakai HP, nggak pakai perangkat laptop itu. Nah, kan HP-nya tadi diletakkan di sebelah kiri. Jadi pertama kita udah mau mulai ujian di jam jam 9 itu waktu itu. Kita dengan peserta yang lainnya itu disuruh nyiapin KTP ya, KTP dan juga satu map bening plastik. Nah, satu map bening plastik beserta spidol yang non permanen untuk coret-coret kayak gitulah. Nah, pada saat dimulai tuh jam 9, maka kita klik link Zoom-nya, kita masuk ke link Zoom-nya itu, dan di situ sudah ada teman-teman yang lain dan proktornya juga akan memberikan berbagai instruksinya di situ, dan kita disuruh nunjukin KTP dan juga spidol non permanen dan juga map plastiknya yang harus sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita disuruh kalau udah siap semua, ready semua, laptop kita tuh disuruh diarahkan ke seluruh sisi ruangan itu ya. Kemudian kalau udah katanya boleh ujian, baru kita mulai ujian. Nah, itu kalau step-stepnya ya, teknis-teknisnya. Kemudian aku mau ceritain tentang kesan aku ya, bagaimana tes TOEFL online ini. Nah, alhamdulillahnya kalau tes TOEFL online. Alhamdulillahnya kalau tes TOEFL online ini menurut aku lebih efektif dan lebih efisien dalam segi waktu. Nah, pertama kita tuh nggak banyak makan waktu karena kita nggak menggunakan kertas kan, jadi kita nggak harus melingkar-lingkarin dan nggak harus menghitam-hitamkan si lembar jawaban komputer itu. Jadi kita hanya perlu mengklik kalau setiap ada jawaban klik, setiap ada jawaban klik. Nah, itu enaknya yang pertama. Kemudian dari segi waktu dalam menghitamkan lembar jawaban itu efisiensi waktu ya. Kemudian yang kedua, kalau di yang online ini teman-teman kita tuh beda-beda sama teman-teman yang lain. Jadi kalau peserta yang lain mulai, belum tentu kita di sini juga udah mulai. Nah, jadi tergantung kesiapan masing-masing. Kalau kita udah ready, ya udah kita mulai gitu. Nah, waktunya itu nggak berbarengan, tapi di setiap komputer kita masing-masing itu ada timernya gitu. Jadi tetap durasinya itu sama, hanya memulainya itu di waktu yang tidak bersamaan. Oke, kemudian pada saat tes TOEFL online itu ya enaknya lagi menurut aku, kita tuh mengatur next soal itu sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita selesai jawab pertanyaan, misalnya listening kan udah selesai, kita udah langsung dapat jawabannya, kita langsung klik di situ di pilihan jawabannya, langsung kita klik next. Nah, itu langsung berpindah ke soal berikutnya, nggak harus nunggu sampai berapa detik sampai waktunya itu habis. Misalnya satu soal itu dikasih waktu 10 detik untuk menjawab soal, nggak harus nunggu 10 detik itu habis gitu. Tapi kita boleh mengklik next kalau kita udah mendapatkan jawabannya. Nah, itu enak kan, jadi waktu kita bisa lebih banyak untuk mengerjakan soal yang lainnya. Oke. Nah, kemudian kelebihannya lagi, di tes TOEFL online ini ada enaknya juga nih teman-teman, di bagian reading, di sesi reading itu. Wah, di sesi reading itu enak banget. Kenapa? Karena itu tuh di bagian-bagian pertanyaannya itu udah di bold gitu loh. Jadi kayak teksnya itu di sebelah kiri, soalnya di sebelah kanan. Pada awalnya kita cuma ditunjukin teks aja nih, teks full teks. Nah, kemudian kalau aku sih kemarin nggak aku baca semuanya dulu, jadi aku klik next. Nah, kenapa? Karena kalau di klik next itu ternyata bisa lo ditampilkan kanan kiri gitu, jadi nggak harus bolak-balik. Misalnya setelah teks baru soalnya, semua nggak seperti itu. Nah, bagus tampilannya sih kalau menurut aku. Jadi sebelah kiri tuh ada teksnya, sebelah kanan itu soalnya. Jadi kita nggak bolak-balik page gitu. Dan kelebihannya lagi dan keuntungannya lagi teman-teman, setiap pertanyaan misalnya inline pada paragraf 3 atau paragraf 2 gitu kan, di baris sekian, itu di pertanyaan itu tuh
di teksnya itu udah di bold dan udah diwarnai, jadi kita tuh nggak susah nyari-nyari gitu kan, nggak perlu skimming dan scanning itu karena udah ada penandanya, dan itu menurut aku menolong banget sih. Dan enaknya tes TOEFL online itu ya itu gitu, jadi nggak makan banyak waktu untuk bacain semua teks-teksnya karena udah ada petunjuk-petunjuk penanda-penandanya itu di teksnya. Beda banget kan dengan yang offline. Kalau yang offline itu kan itu ya satu kertas itu sama semua, mana ada penandanya kan. Penandanya paling ya cuma ini ya, di sebelah kiri itu ada angka-angka bahwa itu menunjukkan baris keberapa gitu kan. Nah tapi kalau yang online ini menguntungkan sih menurut aku. Jadi apa ya, apalagi ya, kayaknya itu aja sih ya teman-teman. Intinya sih langsung ke kesimpulannya aja ya. Intinya sih kalau menurut aku lebih enak mana, lebih enak yang online karena kita nggak makan waktu untuk pergi ke sana, kemudian kita juga bisa lebih efektif dan efisien, pakai waktunya nggak perlu ngitem-ngitemin lembar jawaban komputer gitu, jadi bisa lebih fokus. Dan juga ada bantuan juga sih waktu di sesi readingnya. Itu sih kesimpulannya tadi. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti tes TOEFL nih, yang aku rekomendasikan adalah ikutilah tes TOEFL yang online. Ya, itu pendapat pribadi aku sih, terserah kalian mau pilih yang mana. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silahkan mempertimbangkannya. Tapi ya inilah pengalaman aku, semoga bisa menjadi referensi ya buat kalian. Oh ya, yang terakhir tadi mengenai hasil ya. Nah, enaknya lagi nih teman-teman, hasilnya kalau yang online itu langsung keluar pada saat kita setelah selesai ujian gitu. Jadi kalau kita klik finish, itu beberapa detik kemudian langsung keluar hasil kita, tuh langsung muncul nilai kita. Nah, jadi kita langsung tahu berapa pencapaian kita nilainya gitu. Nah, itu walaupun ya nggak keluar sertifikat aslinya, tapi kayak sertifikat ininya lah, sertifikat unofficialnya gitu. Bisa di print, bisa dicetak kok. Kayak gitu, bisa di print dan bisa dicetak. Jadi nggak perlu nunggu waktu yang lama. Kalau yang offline tadi kan harus nunggu 10 hari, seminggu sampai 14 hari baru keluar nilai ujiannya, dan disitu baru kita tahu, masih deg-degan tuh kan 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kalau ini langsung keluar ujian, langsung setelah ujian langsung keluar nilainya dan kita tahu. Langsung happy kan kalau kita dapet nilai yang sesuai kita targetkan. Oke, aku pikir itu dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang lainnya yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!